Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sedang berpuasa, jadi tetap harus semangat. Semangat menggapai prestasi dan semangat belajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang PHT, yaitu salah satu pengendalian hama yang mulai banyak diterapkan di Indonesia. Nah, apa itu PHT dan bagaimana prinsipnya serta tekniknya? Silakan simak materi saya pada hari ini sampai selesai. Ya, PHT. Sebenarnya teman-teman sudah mulai mengenal belum dengan apa itu PHT ataupun cara-cara pengendalian hama lainnya? Selain dari pengendalian secara kimia tentunya ya yang paling banyak teman-teman tahu. Yang pertama yaitu di sini kita akan mulai perkenalan pelan-pelan tentang apa itu PHT. Yaitu untuk suatu pendekatannya untuk menuju ke pertanian berkelanjutan atau pertanian organik. Nah, PHT. PHT itu merupakan suatu cara pendekatan ataupun cara berpikir. So, di sini yang akan saya garis bawahi adalah PHT itu adalah suatu cara pendekatan ya dan cara berpikir yang kompleks di mana kita akan berpacu atau kita akan menghadap yaitu tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ya ataupun OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi untuk mengelola agroekosistem kita. So di sini adalah kita melakukan pendekatan dan juga cara berpikir tentang cara pandang kita untuk mengendalikan OPT, entah itu hama, penyakit maupun gulma dengan prinsip-prinsip PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini ada di dalam boxnya warna kuning, yaitu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. So di sini ada berapa prinsip nih di sini? Di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu pertama ada pertimbangan ekologi, pertimbangan ekonomi, kemudian harus berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan OPT di suatu lahan ya? Itu harus menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, yang nantinya itu bisa survive untuk di kemudian hari dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia. Nah, pengendalian hama di sini, meskipun namanya pengendalian hama terpadu, namun di sini mengendalikannya tidak hanya hama, yaitu bisa mengendalikan hama, kemudian penyakit tanaman, dan juga gulma. Nah, konsep ini merupakan konsep yang kompleks, di mana petani, mahasiswa, kemudian para field assistant harus memahami sebelum kita menerapkan PHT pada lahan budidaya kita. Seperti itu ya. Kemudian makna pentingnya PHT. So, jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip PHT dengan optimal. Nah, apa saja itu Pak prinsipnya? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Yang pertama, menerapkan prinsip PHT. Yang kemudian yang kedua, memadukan lebih dari satu cara pengendalian. Nah, so tidak hanya kita mengendalikan secara biologi ya tentunya ya. Di sini juga ada pengendalian secara mekanis, fisik, dan juga kita bisa mengendalikan secara kimia ketika itu dibutuhkan. Ya, ketika itu dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkannya itu kapan? Ketika sudah melebihi ambang ekonomi. Nah, ambang ekonominya itu pun juga dilihat apakah hama atau penyakit yang berada di lahan kita itu sangat banyak sekali sehingga membutuhkan penanganan secara kimiawi, itu diperbolehkan. Namun ketika hama ataupun organisme pengganggu tanaman kita tidak banyak ataupun hanya bisa terlihat atau terhitung dalam hitungan ya seperti itu kita bisa mengendalikan secara mekanis ataupun mengendalikan secara fisik ya tidak selalu menggunakan bahan kimia ya. Itu memang tujuan dari kuliah ini ya. So bagaimana caranya
kita bisa mengerem pelan-pelan ya, dan juga menggunakan kimia itu secara bijak, seperti itu. Dan inti dari PHT ini tidak hanya teman-teman sampai selesai di sini saja, tapi bisa diterapkan di mata kuliah lain, kemudian di proses-proses budidaya tanaman lainnya. Nah, gitu. Kemudian tidak dibenarkan pendekatan secara tunggal ya, dan mengendalikan OPT dengan seminimal mungkin, meninggalkan dampak negatif pada produk pertanian dan lingkungan ini. Jadi, bagaimana caranya mengendalikan OPT seminimal mungkin? Seminimal mungkin itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengatur agroekosistem kita ya. So, kita harus manage, mengatur dan merubah sedemikian rupa agar populasi hama itu bisa tidak banyak, kemudian musuh alami itu seimbang, seperti itu. Jadi kita tuh bagaimana caranya nggak ngopeni hama, seperti itu. Itu ya makna dari PHT sebelum kita lebih lanjut. Nah, ini dia cara pandang kita ya, manusia terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, di sini kita punya yaitu permasalahan hama dan penyakit. Itu merupakan suatu indikator ya, di mana itu adalah indikator yang mengetahui bahwa agroekosistem kita tidak sehat. Nah ini harus mulai teman-teman terapkan. Tidak hanya teman-teman sebagai mahasiswa, namun juga teman-teman sebagai petani dan juga nantinya adalah sebagai fasilitator terhadap para petani, harus bilang bahwa pada dasarnya hama dan penyakit itu merupakan indikator di mana agroekosistem kita tidak sehat. Kita bayangkan bahwa hama dan penyakit itu berada di lahan kita, itu menunjukkan suatu siklus yang fluktuasi di mana lahan kita sebenarnya ada masalah di sana. Ya, saya urutkan baik-baik bahwa hama dan penyakit itu merupakan suatu indikator di mana di situ terjadinya fluktuasi keadaan rantai makanan, keadaan makhluk hidup di dalam sana, di mana agroekosistemnya tidak sehat. Nah, gitu. Nah, ini dia. Ini adalah pandangan teoritis terhadap OPT ya, bahwa manusia itu cenderung memandang hama atau memandang OPT ya, baik itu serangga, gulma ataupun patogen adalah masalah. Nah, kira-kira teman-teman juga nganggap masalah nggak sih hama ini? Hama, ini saya bold ya. Ini saya kuning, masalah. Serangga, gulma, dan patogen itu masalah yang ada pada lahan kita atau agroekosistem kita. Itu indikator bahwa lahan kita tidak sehat, seperti itu ya. Sebenarnya mereka tuh mau nggak sih dianggap sebagai masalah? Ada serangga masuk, ada gulma, patogen gitu kan. Sebenarnya mereka tuh ya bukan masalah, mereka makhluk hidup ya. Mereka butuh tempat tinggal di mana mereka hanya berada di tempat yang salah. Mereka berada di tempat kita, itu di lahan kita, di lahan budidaya kita, yang nantinya akan kita gunakan untuk kebutuhan ekonomi, seperti itu. Nah, di sini konsep masalah ini yang harus kita rubah. Kita bisa mulai pendekatan bahwa masalah yang kita anggap itu tadi itu merupakan indikator sebagai lahan kita nggak sehat, ketidaksehatan agroekosistem. Itu ya. Nah, atas dasar itu kita menganggap bahwa ketika kita mengetahui di situ ada serangga, ada ulat, ada kupu-kupu, ada capung, ada belalang. Nah, kita menganggap itu semua adalah apa? Hama. Nah, bayangkan, semua hewan, tanaman yang ada pada lahan budidaya kita itu kita anggap hama.
Sebenarnya tidak, teman-teman. Ini adalah mispersepsi yang harus kita luruskan terhadap orang awam ataupun para petani yang mungkin masih belum tahu bahwa tidak semua hewan ataupun serangga yang ada pada agroekosistem kita atau pada lahan kita itu adalah hama. Bukan, ya, bukan. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada kumbang uh, M ini ya, yang berwarna merah. Nah, itu dia tuh masuk ke musuh alami loh. Jadi masuk kepada musuh alami. Capung juga. Capung juga salah satu musuh alami. Semut. Semut ini bisa kan musuh alami ataupun serangga lain. Nah, seperti itu. Belalang juga ada beberapa belalang itu sebagai hama dan ada beberapa belalang itu sebagai musuh alam. Tidak semua hewan ataupun binatang yang berada pada budidaya kita itu kita anggap sebagai musuh alami kita, musuh kita ya atau hama ya, seperti itu. Karena pengertian dari hama sendiri itu adalah binatang yang mengganggu, ya sekali lagi ya, binatang yang mengganggu ataupun merusak pada agroekosistem kita sehingga dapat menurunkan apa ekonomi dan produksi budidaya kita, seperti itu. Kemudian manusia itu akan mendorong bahwa penyelesaian masalah hama. Jadi otomatis kita harus akan membunuh. Oh, ada hama, dibunuh, hama dibunuh. Nah, itu dia ya. Jadi banyak sekali petani ataupun orang menganggap bahwa ada binatang di sana, oke, harus kita bunuh, harus kita basmi, harus kita semprot. Nah, itu prinsip yang itu adalah suatu tindakan yang harus kita hentikan ya. Nah, di sini kalau kita memandang PHT itu adalah seperti yang saya bilang tadi adalah kesatuan yang kompleks. Yaitu kita nggak bisa melakukan tindakan terus-menerus. Kita harus tindakan-tindakan mematikan itu salah. Dia tidak dibenarkan dalam PHT ini. Itu ya teman-teman. Ini, nah, ini yang teman-teman tanyakan. Apa saja Pak prinsip-prinsip PHT? Nah, ini poster ini saya ambil dari Kementerian Pertanian ya, bahwa sebenarnya pengendalian hama terpadu ini mulai banyak dan akan terus digalakkan di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, setelah dari adanya revolusi hijau, kemudian pengendalian secara kimia yang mulai banyak, itu akhirnya peneliti serta petani Indonesia serta kementerian terkait itu mulai prihatin dan mulai memandang kapan ya bisa menerapkan pengendalian itu yang ramah lingkungan. Nah, inilah mulai yaitu dengan pengendalian hama terpadu. Nah, di sini ada 4 prinsip yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, kemudian pengamatan rutin atau berkala, kemudian adalah petani sebagai ahli atau manajer. Nah, untuk masing-masing sub ini akan kita bahas lain. Oh ya, siapa yang bertanya ya untuk teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan dapat mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian yang pertama, prinsip dari PHT yaitu budidaya tanaman sehat. Kita akan membudidayakan tanaman yang sehat. Kita pilih tanaman kita itu yang sehat. Jangan pilih tanaman yang rentan. Jangan pilih tanaman yang murah namun menimbulkan penyakit. Murah tapi malah bikin ular, serangan ular gitu loh. Itu yang banyak sekali ya. Culture-culture di Indonesia yang banyak sekali menganggap bahwa wis pakai tanaman ini aja karena produksinya murah, tidak membutuhkan
pengairan yang tinggi seperti itu. Itu mulai kita rubah, kita harus pakai tanaman yang sehat. Kita harus menggunakan varietas unggul, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, tanaman sehat ini adalah tanaman yang akan kita budidayakan di lahan kita ya. Entah itu nanti kita budidaya tanaman pangan, hortikultura, ataupun perkebunan. Kita pilih itu tanaman-tanaman yang sehat dari bibitnya, dari benihnya. Nah, jangan sampai kita pilih benih yang asal-asalan, benih yang tidak tahu sumbernya dari mana. Itu harus kita kurangi, ataupun kita jangan pilih, jangan pakai benih-benih seperti itu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu pemanfaatan atau pelestarian musuh alami. Nah, ini dia yang tadi tanya. Musuh alami. Apa itu Pak musuh alami? Musuh alami adalah binatang ya, binatang ataupun hama yang binatang ataupun serangga ya, yang ada pada agroekosistem kita. Tapi dia itu bertujuan untuk mengendalikan hama dan mengendalikan penyakit. Bayangkan. Jadi kita punya serangga, punya binatang yang ada pada lahan kita, tapi dia itu membantu kita untuk menekan populasi OPT. Nah, baik sekali kan ya? Mungkin orang awam akan melihat presentasi saya ini akan menarik ya untuk dikaji. Pertama ada predator. Predator ini ada pada slide bawah, ini ada burung hantu ya. Burung hantu ini ada predator pada apa? Iya, bisa pada sawah, taman pangan ya, bisa pada perkebunan, ya, atau sawit seperti itu. Nah, predator itu berarti dia langsung memangsa dari hamanya. Kemudian ada kedua, parasitoid. Parasitoid itu adalah akan memarasiti sebagian atau penuh dari fase hidup hama. Nah, ini dia. Contohnya. Parasitoid. Jadi dia itu akan memarasiti fase hidupnya hama. Yaitu dia itu akan memakan bagian telurnya, larvanya, ataupun imagonya dewasa. Seperti itu. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu entomopatogen atau patogen serangga. Yang di sini adalah patogen-patogen. Entomopatogen ini adalah mikroba yang dia itu bisa masuk ke dalam tubuhnya hama, mengendalikan hama. Kemudian dia akan masuk dan membuat hama itu menjadi inangnya dia. Kemudian dia itu tumbuh dan dia akhirnya lama-kelamaan nutrisi atau tubuh dari inangnya itu akan terserap. Lama-kelamaan hama tersebut akan mati. Ini contohnya yang bawah. Nah, patogen serangga. Kemudian ada lagi teman-teman itu mikroba bermanfaat. Itu kita gunakan agen hayati yaitu agen antagonis, di mana nantinya ini ada berperan untuk menekan populasi dari baik itu penyakit ataupun hama pada tanaman. Nah, ini pada gambar 4 ya, saya tulis 4. Ini saya bisa memanfaatkan yaitu bakteri ya. Ini kita pakai bakteri antagonis. Kemudian ada jamur antagonis, cendawan antagonis ya, ada juga virus. Nah, kita harus mulai mengenali dan harus tahu bahwa ketiga organisme ini yang banyak digunakan ya, bakteri, jamur, virus. Oh iya, ada lagi itu nematoda. Nematoda ya. Keempat organisme ini itu tidak semuanya itu jahat. Tidak semuanya bakteri, jamur, virus, dan nematoda itu menyebabkan penyakit atau sebagai musuh kita. Jadi itu ya. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, tidak semua jamur itu jahat, tidak semua virus itu jahat. Yang ada adalah bagaimana caranya kita bisa mendayagunakan itu dengan baik. Ya. Nah, itu semua kita sebut dengan antagonis ya, atau mikroba bermanfaat. Nah,
Yang dimaksud dengan antagonisnya, ini adalah bukan seperti peran acting ya, antagonis mana manusia berperan sebagai seorang yang jahat. Tidak, di sini adalah di situ antagonis itu adalah yang baik. Mereka itu adalah baik membantu petani. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi ataupun konsep eh, ilustrasi keadaan musuh alami yang ada pada agroekosistem kita atau pada lahan kita. Nah, yang pertama di sini ada musuh alami, hama, mikroba bermanfaat ya. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan memanfaatkan yaitu mikroba apa ataupun agen hayati atau mikroba bermanfaat kita pada lahan. Nah, mikroba tersebut akan memanfaatkan yang namanya bahan organik. Nah, bahan organik ini terjadi pada hasil dekomposer ya. Hasil dekomposer dari apa? Dari cacing, kemudian dari kotoran-kotoran binatang, dari tanaman, kemudian atau dari hama. Nah, mikroba tersebut akan aktif dan akhirnya dia akan pengaruh dari pertumbuhan kita, pertumbuhan tanaman kita. Karena mikroba bermanfaat itu akan memberikan hasil yang positif pada tanaman kita. Itu apa? Dia dapat berperan sebagai PGP atau plant growth promoting. Jadi dia itu akan dapat ingin membuat tanaman kita menjadi lebih subur, menjadi lebih tinggi, kemudian membuat produksi kita menjadi lebih optimal. Seperti itu. Nah, mikroba-mikroba di sini itu akan juga akhirnya mengaktifkan apa? Organisme lainnya. Itu ada ini. Ada serangga kolembola dan Chironomidae ataupun serangga-serangga ada pada tanah. Nah, juga plankton yang ada pada tanah. Akhirnya serangga-serangga tadi itu juga berperan sebagai makanan dari musuh alami. Nah, musuh alaminya datang teman-teman. Musuh alami contohnya adalah capung. Capung di sini ini adalah salah satu indikator lingkungan yang sehat, yaitu berada pada lingkungan lahan kita ataupun pada sungai biasanya. Nah, capung ini akan ada pada lahan kita, yaitu memangsa dari hama-hama kita ya, hama-hama yang ada pada lingkungan kita. Nah, hama-hamanya itu akhirnya eh, dimakan oleh musuh alami, ya. Kemudian itu akan sisa-sisanya akan kembali lagi kepada tanah. Sisa-sisanya akan kembali kepada tanah sehingga nantinya akan masuk ke dalam dekomposer lagi, akan membentuk satu siklus lagi. Nah, siklus ini akhirnya akan membuat keorganikan dari eh, lingkungan kita akan lebih terjaga, kemudian lebih sustain, dan ini merupakan suatu konsep alamiah ya, alamiah di lingkungan yang pasti ada, seperti itu. Ini adalah konsep alami yang pasti ada, sehingga tadi kita nggak menganggap bahwa eh, segala sesuatu serangga itu hama, dan kita harus basmi. Tidak seperti itu. Berarti ini adalah meluruskan dari premis persepsi yang selama ini ada pada lingkungan kita. Nah, ini semua adalah membentuk suatu siklus. Nah, itu ya yang harus kalian tahu. Kemudian, saya lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu pemantauan secara rutin atau secara berkala. Nah, pemantauan ini itu bertujuan adalah monitoring ya, monitoring untuk mengamati seberapa besar populasi OPT kita dan populasi musuh alami kita di lahan. Terus setelah kita memanfaatkan musuh alami dan kita juga melestarikan musuh alami, kita juga melihatnya kembali. Kita memonitoring apakah masih ada ya musuh alami saya, apakah masih ada ya OPT-nya, seperti itu. Kita terus melakukan kontrol secara berkala. Sehingga dari hasil-hasil itu akan kita tahu pengambilan keputusan yang tepat itu seperti apa. Apakah kita butuh pengendalian atau tidak? Walaupun kita butuh pengendalian, pengendalian yang seperti apa yang cocok. Seperti itu ya.
Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah petani sebagai manajer. Nah, petani sebagai manajer ini itu adalah kita sebagai petani itu harus bisa mengambil keputusan terhadap lahan kita sendiri. Nah, jadi tidak hanya kita bergantung pada obat, bergantung pada bahan kimia ya, pestisida. Karena biasanya petani itu sudah menjadwalkan semprot, menjadwalkan pupuk. Nah, itu suara yang harus kita hindari gitu. Harus kita hindari, di mana kita sendiri harus menentukan perlu pupuk nggak, perlu semprot nggak, seperti itu. Jadi nggak semuanya kita harus terus-terusan menggunakan masukan tadi ya. Sebisa atau seminimal mungkin ya, kita harus meminimalisir masukan ya. Seperti slide saya di awal tadi, kita harus meminimalkan apa itu adalah masukan, entah itu pupuk anorganik, pestisida, dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? PHT ini adalah kita memanage agroekosistem kita menjadi lebih sehat. Bukan sekedar harus mengendalikan, no. Ya, bukan seperti itu PHT. Nah, ini ada elemen-elemen dasar dari PHT, yaitu adalah pengendali alami ya, alami tadi. Kemudian ada ambang ekonomi ya. Nah, apa itu ambang ekonomi dan tingkat kerusakan ekonomi? Ada suatu ambang, satu nilai pada hama yang ada pada tanaman kita. Jadi kita harus tahu tanaman kita tuh hamanya apa saja. Kemudian kita harus tahu berapa banyak hama itu di lahan kita. Nah, untuk menentukan kapan pengendalian dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ada ekologinya ya, terutama itu pasti ada tanaman, ada musuh alami, ada hama, ada mikroba ya, ada mikroba di sini. Ini saya tulis. Ada mikroba. Kemudian yang keempat ada monitoring atau pengamatan menggunakan teknik sampling ya. Kalau lahannya luas, sebenarnya kita nggak kesusahan kan ya kita untuk mengamati monitoring secara serempak. Tapi kita harus membutuhkan yang namanya teknik sampling di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Tadi merupakan beberapa hal dari pengenalan PHT yang kita pelajari bersama. Nah, ya teman-teman tahu kan ya, pelan-pelan PHT itu apa, prinsipnya, dan seperti apa konsepnya. Nah, itu ada memanage agroekosistem kita menjadi lebih sehat dan meminimalkan masukan. Nah, ini ada beberapa pengayaan ya, dengan beberapa pertanyaan. Silakan teman-teman jawab pada diskusi ini. Apakah penerapan PHT sudah ada pada lingkungan teman-teman? Kalau ada, berikan contohnya ya. Contoh penerapan PHT di lingkungan ataupun di lahan pertanian sekitar Anda. Dan yang kedua, berikan pendapat Anda, apakah PHT ini dapat menggantikan peran dari pengendalian kimia? Kira-kira PHT itu bisa menggantikan peran pengendalian kimia tidak? Nah, saya tunggu jawaban teman-teman semuanya. Mari kita berdiskusi, ya. Seperti itu. Materi mengenai PHT cukup sampai sini. Akhirnya teman-teman semuanya sudah tahu, ya, dan mengenali apa itu PHT. Nantinya dapat diterapkan untuk pertanian yang berkelanjutan. Tidak hanya tentang pertanian organik, tapi juga pertanian yang berkelanjutan. Nah, itu. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan dapat berikan saya pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah.
Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.